Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hikmah, berbagai tumbuhan berasal dari bibit atau biji-bijian, khususnya bagi sayuran dan buah-buahan. Bahkan dalam Al-Quran, kata biji-bijian disebut sebanyak 12 kali. Salah satunya dalam surat Al-An'am ayat 95. Sungguh, Allah yang menumbuhkan butir padi-padian dan biji kurma. Ia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itulah kekuasaan Allah. Maka mengapa kamu masih berpaling? Quran Surat Al-An'am ayat 95. Memperhatikan makanan, biji-bijian, serta hal-hal yang dekat dengan kehidupan kita. Dan itu dapat memantapkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disitulah hikmah yang sebenarnya dari ilmu pengetahuan yang dapat mengantarkan kita kepada kemantapan akidah yang menenangkan hati. Nah, pagi ini Hikmah mau menyajikan menu sarapan sehat yang praktis yang berasal dari biji-bijian, namanya granola. Isinya terdiri dari kacang-kacangan, buah-buahan, dan madu. Bisa dinikmati langsung atau dinikmati dengan susu. Masyarakat di negara maju biasa mengkonsumsi granola untuk memenuhi nutrisi saat sarapan. Karena granola mengandung zat gizi penting seperti mineral, vitamin, serat, dan sumber energi lainnya. Di Indonesia ada juga yang membuat granola, pastinya dengan memanfaatkan bahan-bahan lokal yang penuh nutrisi. Salah satunya biji kacang mete atau cashew. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran berbicara tentang tumbuh-tumbuhan, khususnya biji-bijian. Dan itu sejalan dengan sains serta ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innallaha faliqul habbi wan nawa, yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyita minal hayy. Dzalikumullah fa anna tu'fakun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan biji-bijian yang bisa dimakan dan biji-bijian yang tidak bisa dimakan. Allah menghidupkan yang mati dan Allah mematikan yang hidup. Itulah Allah, maka mengapa kamu tetap berpaling? Ayat ini bercerita banyak hal, walaupun singkat tapi pesan-pesan di dalamnya sangat dalam. Yang pertama adalah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dua jenis biji-bijian. Yang pertama adalah biji-bijian yang bisa dimakan seperti beras, gandum, kacang-kacangan, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua adalah yang tidak dimakan, namun dia menjadi bibit tumbuh-tumbuhan seperti biji kurma dan biji buah-buahan yang lainnya. Nah, sahabat hikmah, bahan untuk membuat granola yang sehat adalah kacang mete. Di Indonesia, kacang mete terbaik berasal dari Bali dan Nusa Tenggara. Dan kualitas kacang mete kita nomor 1 di dunia loh. Masya Allah. Nah, sahabat hikmah, luar biasa bukan? Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menganugerahi kita dengan banyak nikmat. Maka tak salah jika kita harus selalu bersyukur. Tahap pertama untuk mengolah kacang metenya adalah grading atau pemisahan berdasarkan ukuran kacang metenya. Ini untuk mempermudah tahap pengolahan selanjutnya. Pabrik yang telah berdiri sejak 2012 ini mengolah 2,5 ton kacang mete setiap harinya. Lalu kukus kacang mete selama 25 menit pada suhu 60 derajat Celcius. Oh iya, bahan bakar kacang mete ini berasal dari cangkang kacang metenya loh. Jadi bisa mengurangi limbah pabrik. Kemudian diamkan kacang mete selama 1 hari dan belah-belah kacang metenya. Mesin ini mampu membelah kacang sebanyak 110 kg per 8 jam. Masya Allah, canggih banget kan sahabat hikmah? Sekarang giliran mengeluarkan biji-biji kacangnya dari si cangkang. Dan 95% dari karyawan pabrik adalah ibu-ibu lokal di sekitar pabrik. Wah, jadi bisa memberdayakan warga lokal kan? Subhanallah. Lanjut mensortir biji kacangnya nih, pisahkan antara yang busuk dan terbelah. Hanya kacang mete dengan kualitas terbaik yang bisa lanjut ke tahap berikutnya. Kacang mete dipanggang selama 4-5 jam. Biji kacang mete sengaja tidak digoreng untuk menghindari bau tengik. Nah, setelah matang tinggal dikupas kulit arinya.
Baik pertama sahabat adalah hikmah, saatnya kita bagaimana membuat Allah granola Subhanahu wa Ta'ala kacang menyebutkan metenya. dua jenis Selain kacang biji-bijian. mete, ada tambahan Yang pertama gandum, adalah buah-buahan biji-bijian kering, yang dan bisa juga dimakan, beras merah. seperti beras, Nah, gandum, kita akan membuat granola kacang-kacangan, coklat dan ya. lain-lain sebagainya. Pertama, campur madu Yang dan kedua gula adalah bersama coklat, yang lalu tidak tambahkan dimakan, sedikit namun air, dia masak menjadi sampai bibit mengental seperti tumbuh-tumbuhan, ini, seperti lalu biji tambahkan kurma dan granolanya. biji buah-buahan Sekarang lain. ratakan granola di loyang dan panggang selama 35 menit. Sebelum dikemas, granola didinginkan terlebih dahulu. Nah, granola cocok disajikan dengan oatmeal. Bisa juga dipadu-padankan dengan buah-buahan seperti raspberry, blackberry, atau pisang. Wah, terlihat lezat ya sahabat hikmah. Sahabat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menarik adalah Allah bercerita aktivitas besar bahwa Allah menghidupkan yang mati dan menghidupkan mati setelah Allah bercerita tentang dua jenis biji-bijian ini. Artinya, kehidupan manusia sangat membutuhkan makanan dan makanan itu berasal dari biji-bijian. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahulukan kata habbah baru kata nawa, biji-bijian yang bisa dimakan baru biji-bijian yang tidak bisa dimakan, artinya Allah juga mengajarkan manusia bahwa prioritas ketika kita memperhatikan urusan pangan, maka perhatikanlah bahan-bahan makanan dari biji-bijian yang bisa dimakan seperti gandum dan beras ini. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berfirman tentang sesuatu lalu menyebutkan urutan-urutannya, para ahli tafsir menyebutkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sesuatu secara berurutan, maka urutan-urutannya itu pasti ada maksud dalam penyebutannya. Misalnya ketika Allah bercerita tentang 8 asnaf yang berhak mendapatkan zakat. Yang pertama Allah sebutkan kata fakir, baru kata miskin. Artinya prioritas pertama untuk objek zakat adalah orang-orang fakir. Jika tidak ada, baru diberikan kepada orang-orang miskin. Saat Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita dalam surat Abasa mulai ayat 24 sampai ayat 32 tentang makanan manusia, maka Allah mendahulukan penyebutan habbah, penyebutan biji-bijian, baru buah-buahan serta makanan-makanan yang lain. Falyanzuril insan ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba thumma syaqaqnal arda syaqqa fa'ambatna fiha habba. Baru Allah sebutkan jenis-jenis makanan yang lain. Memperhatikan makanan, biji-bijian, serta hal-hal yang dekat dengan kehidupan kita, dan itu dapat memantapkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disitulah hikmah yang sebenarnya dari ilmu pengetahuan yang dapat mengantarkan kita kepada kemantapan akidah yang menenangkan hati. Nah, sahabat hikmah, satu lagi yang berasal dari biji-bijian adalah oncom dan tempe. Oncom dan tempe diolah menjadi makanan sih udah biasa ya. Tapi gimana kalau jadi minuman? Plus ada tambahan sari buahnya juga loh. Rasanya enak, segar dan menyehatkan. Artinya, untuk membuatnya, pertama potong-potong oncom dan tempenya menjadi bentuk dadu. Selain oncom dan tempe, tambahkan juga buah nanas yang kaya akan vitamin A dan C. Serta buah melon yang mengandung karotenoid yang bisa mengobati kanker. Langkah berikutnya, kukus tempe untuk menghilangkan mikrobanya. Hanya tempe ya, oncomnya nggak usah dikukus. Kalau sudah, masukkan tempe kukus, oncom, dan air secukupnya ke dalam blender. Lalu haluskan. Haluskan juga buah nanas dan melon secara terpisah. Saring air sari tempe dan oncom serta air sari buahnya. Setelah itu masak semua bahan. Terakhir tambahkan gula sebagai pemanis. Lalu masak lagi dengan suhu 80 derajat Celcius. Nggak perlu sampai mendidih agar tidak merusak kandungan vitaminnya. Lanjut kita ke tahap pengemasan. Sekali produksi bisa menghasilkan sekitar 100 botol ukuran 250 ml. Selain rasanya yang enak dan segar, minuman ini sudah pasti kaya akan kandungan vitaminnya. Saat Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita dalam surat Abasa mulai ayat 24 sampai setelah membuat minuman yang terbuat dari bahan dasar kedelai, ada lagi nih kue tart almond dan buah naga yang dibuat dari bahan dasar kacang-kacangan. Bahannya terdiri dari kacang almond, kacang walnut, kacang macadamia, hazelnut, dan pistachio. Siapkan juga bahan lainnya, ada buah naga, buah kiwi, tepung almond, oatmeal, kismis, olive oil, pink salt, dan madu. Campurkan semua bahan kacang dan tepung pakai food processor. Setelah itu, tata adonan tart di atas loyang. Masukkan adonan ke dalam oven dengan suhu 180 derajat Celcius selama 15 menit. Kalau sudah matang, dinginkan sejenak. Siapkan bahan isian tartnya.
Campurkan buah naga, lemon, dan susu, kemudian blender. Lalu campurkan gelatin sebagai pengikat bahan lainnya. Masak deh dengan api kecil. Tuangkan isian ke atas kue tart yang sudah matang dan diamkan di dalam kulkas. Setelah dingin, baru tambahkan buah kiwi dan kacang almond, hazelnut, dan lainnya sebagai topping. Waktunya nih mencicipi kue tart buah naga. Rasanya enak dan kandungan kacangnya memberi sensasi rasa gurih. Sedangkan topping buah naga dan kiwinya jelas bikin rasanya makin segar. Saking banyaknya peninggalan-peninggalan dari Mesir, ilmu arkeologi memiliki cabang baru yang disebut dengan Egyptologi. Apa-apa yang kita saksikan pada hari ini dari negeri Mesir sebenarnya bermula dari kebijakan pangan Nabi Yusuf alaihissalam. Tanpa kebijakan pangan yang baik dari Nabi Yusuf alaihissalam, bisa jadi cerita tentang bangsa Mesir tinggal masa lalu. Nabi Yusuf alaihissalam 3.700 tahun yang lalu di masa Raja Kiftir bermimpi tentang 7 sapi yang gemuk dimakan oleh 7 sapi yang kurus, serta 7 bulir gandum yang kering dan 7 bulir gandum yang hijau. Nabi Yusuf alaihissalam kemudian menerjemahkan mimpi itu, lalu membuat kebijakan yang sangat baik mengenai pengolahan pangan dan ketahanannya. Setidaknya Nabi Yusuf alaihissalam membuat 3 kebijakan penting pada saat itu. Yang pertama adalah mengoptimalkan lahan-lahan yang bisa digunakan untuk menanam gandum. Yang kedua adalah bagaimana rakyat berhemat, hanya mengkonsumsi sebagiannya, lalu sebagian yang lain disimpan. Sistem penyimpanan yang dijelaskan oleh Nabi Yusuf alaihissalam ini diakui oleh ilmu pengetahuan modern. Bagaimana biji-bijian itu menjadi lebih awet ketika disimpan jika dia disimpan bersama dengan bulir-bulirnya langsung. Yang ketiga adalah bagaimana Nabi Yusuf mendistribusikan pangan pada masa krisis. Artinya sistem keadilan, pemerataan yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam kemudian dapat menjaga stabilitas Mesir serta stabilitas kawasan secara umum. Inilah yang membuat peradaban Mesir terus hidup sampai kita saksikan pada hari ini. Sahabat Hikmah, semangka merupakan salah satu buah kegemaran Rasulullah SAW. Diketahui, Nabi SAW pernah mengkonsumsi semangka yang dicampur dengan kurma matang yang masih basah alias kurma rutab. Beliau bersabda, panas dari buah kurma dinetralkan oleh unsur dingin dari buah ini atau semangka. Hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Tirmizi. Ilmu arkeologi memiliki cabang baru yang disebut dengan Egyptologi. Semangka tidak hanya daging buahnya yang kaya akan vitamin A, kalsium, beta-karoten, serat dan air loh. Biji semangka ternyata juga berkhasiat untuk kesehatan tubuh. Biji-bijian yang berbentuk mungil ini mengandung vitamin B, magnesium, fosfor dan lemak baik di dalamnya. Masya Allah. Biji semangka bisa dikonsumsi. Caranya serupa dengan mengkonsumsi biji labu dan biji bunga matahari, yaitu menyisihkan biji semangka, kemudian mengeringkannya, lalu menikmatinya seperti makan kuaci sebagai camilan atau tambahan makanan. Sahabat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tumbuh-tumbuhan di bumi ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ilmu pengetahuan manusia yang berkaitan dengan pertanian serta hal-hal lainnya itu hanya pendukung-pendukung. Sebab jika Allah berkehendak, Allah dapat memberi atau menahan kenikmatan-kenikmatan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Kalau sekiranya penduduk satu tempat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengeluarkan keberkahan-keberkahan dari bumi dan dari langit. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Bani Israel, bagaimana mereka merasa tidak sabar dengan satu jenis makanan. Lalu mereka mengadu kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wa idh qultum ya Musa lan nasbira 'ala ta'amin wahid, fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ard min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa 'adasiha wa basaliha." Mereka meminta makanan bermacam-macam. Di antaranya adalah biji-bijian, kacang adas. Allah Subhanahu wa taala menawarkan sesuatu yang lebih baik dari makanan-makanan itu. Tetapi kemudian mereka memperoleh kehinaan dan kemiskinan. Sebab apa? Sebab kemaksiatan, kekufuran kepada ayat-ayat Allah, serta mereka membunuh rasul-rasul, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan melalui ayat ini bahwa tumbuh atau tidaknya tanaman untuk kita makan bukan hanya bergantung dengan sains dan teknologi yang dicapai oleh manusia, tetapi seberapa dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
Sahabat Hikmah, kalau jajanan pasar yang satu ini pasti sudah tahu semua ya. Iya, onde-onde. Onde-onde nggak lengkap tanpa si biji wijen. Nah, sudah sering makan onde-onde kan? Tapi tahu nggak asal biji wijennya? Biji wijen biasa dipakai sebagai topping aneka makanan karena bisa memberikan aroma wangi dan rasa yang khas. Selain itu, biji wijen juga punya kandungan antioksidan dan asam lemak omega 3 yang baik untuk rambut dan kulit. Biji-bijian mungil ini bisa juga menjaga pencernaan, menjaga kadar insulin dan glukosa dalam darah, juga menurunkan hipertensi. Artinya, ilmu pengetahuan manusia yang berkaitan dengan pertanian. Nah, ada yang tahu nggak dari mana sih biji mungil wijen berasal? Dari tanaman inilah biji wijen berasal. Tanaman yang nama ilmiahnya Sesamum indicum ini punya buah yang mirip seperti okra. Dan di dalam buah inilah terdapat biji-biji wijennya. Tanaman yang berasal dari Asia dan Afrika ini berdaun lebar dengan tinggi tanaman hanya setengah sampai 1 meter. Untuk tumbuh, tanaman wijen butuh suhu yang agak panas sehingga cocok tumbuh di Indonesia yang punya iklim tropis. Saat musim kemarau tiba, petani biasanya mulai menanam wijen. Ya, pertengahan tahun sampai akhir Oktober. Jadi menjelang musim hujan, tanaman wijen siap dipanen. Pengairan cukup dilakukan setiap 15 hari sekali dan hanya 2 kali pemupukan selama masa tanam. Untuk mendapatkan biji wijen, tanaman harus dikeringkan terlebih dahulu. Caranya dengan dijemur di bawah terik matahari langsung. Jemur selama 10 hari sampai warna tangkai berubah kuning kecoklatan dan daunnya rontok dengan sendirinya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan melalui setelah ayat dijemur, ini maka kulit buah akan terbuka dan ini dia biji-biji wijennya. Langsung terlihat kan? Masya Allah. Supaya biji berhamburan keluar, tinggal digoyangkan saja nih. Hasil panen biji wijen ini biasa dijual seharga 20-40 ribu rupiah per kilo. Tidak hanya dipakai sebagai pelengkap makanan, biji wijen yang diolah di sini juga dibawa ke pabrik pengolahan untuk dijadikan minyak nabati. Biji-biji wijen tinggal diaplikasikan ke berbagai penganan seperti dodol Garut yang sudah tersohor ini, sahabat Hikmah. Selain legit rasa dodolnya, biji wijen menambah sensasi saat digigit ya. Wah, nikmatnya. Alhamdulillah. Apalagi nih olahan dari biji yang kaya manfaat. Ini nih biji alpukat. Biasanya hanya jadi limbah dan kita buang begitu saja ya. Eits, di Hikmah, biji alpukat bisa jadi cookies dan mie yang lezat. Sahabat Hikmah, jangan buang biji alpukat. Kalau kalian mau makan alpukatnya, bijinya masih bisa diolah loh menjadi aneka kudapan yang sehat seperti cookies dan mie warna-warni. Pertama, kita olah biji alpukat menjadi tepung. Kupas dulu nih kulit ari biji alpukat, lalu cuci. Biji alpukat mengandung zat polifenol, flavonoid, tripenoid, dan juga tanin yang baik manfaatnya untuk kesehatan tubuh. Masya Allah, nggak pernah kita sangka kan? Selama ini biji alpukat biasa kita buang sebagai limbah. Setelah dicuci bersih, lalu kita rebus dengan air mendidih selama 15 menit. Kalau sudah lunak, lalu kita cacah untuk memudahkan saat menjemurnya. Saat sudah kering, tinggal di blender agar menjadi halus dan kemudian diayak. Nah, tepung ini siap dijadikan bahan campuran aneka bahan kudapan, contohnya cookies. Campur semua bahan termasuk tepung biji alpukat, aduk sampai rata dan bisa juga tambahkan bubuk teh hijau biar makin enak. Tinggal dicetak adonannya dan oven sampai matang. Gak berapa lama, cookiesnya udah jadi deh. Nah, tepung biji alpukat ini rendah protein dan tidak mengandung gluten. Sehingga aman bagi yang sedang diet atau menghindari gluten. Masya Allah, ternyata banyak rahasia di balik ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kan sahabat Hikmah? Tepung biji alpukat juga bisa dijadikan bahan campuran untuk membuat mie warna-warni ini. Bahan-bahan pewarnanya juga berasal dari bahan alami
seperti hijau daun kelor, merah dari buah naga, dan kuning dari kunyit. Masya Allah, tinggal diolah nih. Sudah sehat, banyak manfaatnya pula. Alhamdulillah. Sebagai pengakuan akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus membayar zakat atas biji-bijian ini. Ketika dia dipanen, ada hak para asnaf yang harus kita bayar. Wa atu haqqahu yauma hasadih. Dan bayarlah zakat pada hari kalian memanennya. Ada yang harus dikeluarkan 1/10-nya ketika dengan pengairan yang lebih alami. Tetapi dengan kesungguhan pengairan dari para petani, maka dia dikeluarkan 1/20-nya. Ini adalah pengakuan bahwa segala sesuatunya bukan hanya hasil usaha kita, tapi karena kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan rizki dari jalan yang sangat luas. Di antaranya melalui makanan, yang paling besarnya melalui biji-bijian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.